Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan kita pada sore hari ini di akhir pekan kita, di hari yang kita sama-sama capek, tapi kita tutup akhir pekan kita ini dengan penuh keberkahan. Insya Allah kita akan istiqamah selalu dalam menjalani iktikaf di masjid ini, Masjid Nurus Salam, dan juga di pengajian rutin kita MCI, Majelis Cac Iman. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada sore hari ini untuk belajar ilmu fiqih, Allah ridhai kita semua, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semua, Allah berikan kita hal-hal yang terbaik di dunia ini serta hingga menuju akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini di lantai 2 ataupun di lantai pertama, maupun yang mendengarkan suara ini. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Safar tahun 1445 Hijriah, yang mana setelah bulan lalu kita tahun baru, ya, kita tahun baru bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Hari ini kita berada di bulan Safar, yang mana bulan Safar ini Nabi mengatakan Safarul Khair, bulan Safar ini adalah bulan yang baik. Maka salah persepsi bagi seseorang yang merasa meyakini bahwasannya bulan Safar itu bulan sial. Bulan Safar adalah bulan dilarang nikah. Yang mau nikah monggo, silahkan dipercepat, jangan lama-lama. Ya, di bulan ini sangat spesial. Mengapa? Karena bulan Safar ini menikahlah kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi bulan Safar ini bukan bulan sial, bukan bulan yang mana dilarang menikah, bukan. Tapi bulan Safar ini adalah bulan yang bagus. Bahkan Nabi kita sebaik-baiknya makhluk, beliau menikah di bulan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bulan Safar yang beranggapan bahwasannya bulan Safar ini adalah bulan sial adalah mereka kaum Arab jahiliyah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, zaman jahiliyah, terdapat keyakinan seperti itu. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini, beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya yang disampaikan oleh Imam Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan turun penyakit ke dunia ini, musibah di dunia ini, kecuali atas kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwasanya ini karena bulan Safar, ya. Hal-hal yang meyakini tersebut itu dilarang. Akan tetapi, ya, beberapa ulama mengatakan diperbolehkan kita untuk membuang bala dengan cara bersodakoh. Biasanya itu dilakukan di hari Rebu terakhir bulan Safar. Ada yang ngeh di sini.
Biasanya itu Rebo Wekasan. Okay? Jadi kalau seseorang ingin buang bala, bahkan itu disunahkan, diperbolehkan setiap hari seseorang sebelum beraktivitas buang musibah, buang bala sendiri. Dengan cara apa dia membuang bala? Dengan cara bersedekah. Makanya ada istilahnya sedekah subuh. Ya, orang kalau pagi hari sebelum bekerja dia bersedekah, hari itu harusnya dia naudzubillahi min dzalik kecelakaan. Karena sedekahnya dia di pagi hari, maka Allah hindarkan dia dari kecelakaan. Ya, itu nanti ilmu lagi, ilmu baru. Nanti terlalu panjang kalau kita membahas itu. Akan tetapi sunnah kita diperbolehkan bersedekah setiap pagi untuk menghindari bala setiap harinya di kehidupan kita. Maka juga di bulan Shafar ini terdapat sejarah penting di umat Islam, yaitu menangnya umat Islam dalam perang Khaybar. Ya, ketika itu perang Khaybar, Rasulullah SAW dan juga para sahabat memenangkan perang ini. Maka ma'asyiral hadirin, yang terpenting kita jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Ini selalu ya, para penceramah, para khotib, para ustadz, para yai, dan para ahli ilmu semua mengatakan jangan sampai kita putus silaturahmi terhadap saudara kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, ataupun kerabat tetangga dan lain sebagainya. Dulu Pak, Bu, orang kalau putus silaturahmi itu caranya biasanya kalau gak ngutangi dimusuhi. Betul apa tidak? Jadi ketika ada seseorang datang kepada kita nggak ngutangi, putus silaturahmi. Oh, bakhil, afrit, pelit, ya. Wow, kikir, gak gelem nyelei padahal duwe akeh, putus silaturahmi. Kadang gara-gara seseorang marah, ya dulu, tapi zaman sekarang tetap berlaku ya, kalau gak diutangi biasanya putus silaturahmi ya. Tapi lebih khusus pada saat ini, zaman sekarang, zaman modernisasi ini, seseorang tidak melihat status WhatsApp-nya seseorang itu ngamuk biasanya. Awake sombong gak ndelok statusku. Akhirnya apa? Putus silaturahmi. Loh, gara-gara hal sepele, tidak melihat status atau tidak gak nge-like IG-nya seseorang itu, atau tidak komen status, biasanya kan 24 jam hilang ya. Jadi dia masang status, gak ngelihat, awakmu cek sombong, tak ndelok statusku ini. Wah, seakan-akan kayak dia ini luar biasa bisa menghakimi seseorang karena ndak melihat status, putus silaturahmi. Fana'udzubillahi min dzalik. Adanya kemajuan zaman seperti gadget, handphone yang ada di tangan panjenengan masing-masing itu silahkan kalau ada hal-hal yang baik, Anda silahkan share, Anda silahkan berdakwah dengan cara Anda. Tapi jangan sampai apabila seseorang sudah memiliki hal pengen dakwah, pengen uang itu dadi apian, terus tiba-tiba kebetulan orang yang kita tuju itu tidak melihat status kita, ngamuk, musuhan, wis siwaan kalau bahasa Surabayaan ya. Wah wis kaapi iku, gak delok statusku wingi berarti. Ya, tidak komen di grup, putus silaturahmi. Nah, ini hal-hal yang subhanallah ya. Jadi sesungguhnya rasa prasangka buruk itu ada di dalam hati kita, ma'asyiral hadirin. Ingat Rasulullah SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada segumpal darah. Idza sholaha kullu, apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh badan orang itu pasti baik. Wa idza fasadal jasadu kullu, apabila gumpalan darah itu kotor, jelek, maka seluruh badan manusia itu akan jelek, akan kotor. Ala wahya al-qalbu, itu adalah hati. Loh, Rasulullah sudah mewanti-wanti kita dari 1400 tahun yang lalu, hati-hati dengan hati. Anda masing-masing memiliki hati. Anda bisa berbaik sangka kepada seseorang dan juga bisa berburuk sangka kepada seseorang.
Jangan sampai buruk sangkanya kita kepada seseorang ini membuat diri kita putus silaturahmi, apalagi cuman gara-gara tidak melihat status atau tidak komen di grup. Okay? Jadi hindari, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi pada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semua, menjaga hati keluarga kita hingga kita meninggal dunia dan meninggalkan dunia ini dengan membawa qalbun salim. Di hari kiamat kata Allah, Allah tidak akan melihat pintaran seseorang, nasab seseorang, jabatan seseorang, harta seseorang, melainkan takwa dan juga qalbun salim, hati yang bersih. Semoga kita termasuk dalam ayat Allah tersebut hingga kita nanti akan dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah SAW memasuki surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, monggo dilihat ya, kitabnya. Kita akan membahas pelajaran selanjutnya di bab fikih ini, yang mana bab yang lalu sudah kita bahas tentang apa-apa saja yang membatalkan wudhu dan apa saja yang dilarang ketika seseorang tidak mempunyai wudhu. Lalu sudah juga kita membahas di bulan lalu macam-macam najis, ya. Anda semua insya Allah bulan lalu saya masih ingat, ya, semuanya tidak ada pertanyaan. Dan insya Allah masing-masing sudah mempelajari, memahami apa yang dituliskan di kitab ini. Karena apa? Karena ibadah seseorang apabila dia itu masih dalam keadaan memiliki najis, saya minta tisu ada enggak? Maka apabila seseorang ibadahnya dalam membawa najis, maka hukum ibadahnya itu bisa dinyatakan tidak sah, wabil khusus ibadah sholat. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang asbabut tayammum salasatun. Sebab-sebab tayammum ada 3. Yang mana tayammum adalah ibadah bersuci pengganti air, ya, untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Baik itu hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan tanah atau debu. Di sini ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadikan kita paham bahwasannya tayamum ini adalah ibadah yang ringan. Ibadah yang ringan, yang mana apabila ibadah yang ringan, apabila muncul sesuatu yang kuat, maka yang ringan itu kalah. Seperti halnya sekarang orang wudhu, tapi dia melihat ada pasir, wudhunya sah atau tidak? Sah. Kebalikannya, bagaimana apabila seseorang tayamum, sudah tayamum, tiba-tiba ada hujan turun, dia sedang sholat, tapi sholatnya pakai tayamum, bagaimana hukum sholatnya? Batal seketika itu juga. Tuh. Berarti bagaimana ini? Tayamum ini adalah ibadah yang lemah. Ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang tayamum, atau juga orang, sudah pernah kita sebutkan waktu itu, orang yang tayamum atau orang yang istinjanya, ceweknya tidak pakai air, pakai tisu, ya, atau pakai batu, maka istinjanya itu ada, atau ibadah mengangkat najisnya itu adalah ibadah yang lemah. Orang yang istinja pakai batu, nggak pakai air, pakai batu atau pakai tisu, atau orang yang tayamum nggak wudhu, maka dia tidak boleh menjadi imam. Loh, mengapa tidak boleh menjadi imam? Karena dia mengangkat hadas kecilnya atau hadas besarnya itu dengan cara yang lemah. Difahami ya? Understand? Nah, ini model-model yes. Tolong yang ngantuk di ya, barangkali ada yang ngantuk disenggol sedikit-sedikit, tapi insya Allah semuanya dalam keadaan
75% baterainya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini arti atau apa makna dari tayamum? Maknanya seseorang itu masih diwajibkan oleh Allah untuk sholat meskipun tidak ada air. Penggantinya tidak ada air adalah tayamum. Begitu halnya seseorang yang mana dalam keadaan sakit. Apakah orang sakit sudah tidak diwajibkan atasnya sholat? Tidak. Orang yang sakit tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah apa? Maka dia lakukan sholatnya dalam keadaan duduk. Barang siapa yang apabila sholatnya tidak bisa dalam keadaan duduk, maka dia lakukan sholatnya itu dalam keadaan berbaring. Barang siapa yang dalam keadaan berbaring atau tidur itu tadi gak bisa, maka sholatnya masih tetap wajib dilakukan. Dengan cara apa? Isyarat. Isyaratnya bagaimana? Betul tadi ada yang menjawab, dengan cara berkedip. Isyarat, jadi seakan-akan dia membayangkan sedang dalam keadaan sehat, berdiri, baca surat Al-Fatihah, membayangkan ruku, membayangkan berkedip lagi dalam keadaan i'tidal, berkedip lagi. Itu loh Bapak Ibu, urutan kewajiban sholat. Jadi bukan seseorang itu lagi sakit, terus tiba-tiba sudah tidak diwajibkan lagi ibadah sholatnya. Enggak. Bahkan yang terakhir, kalau dia tidak bisa kedip, maka yang terakhir disolati. Itu jangan sampai seseorang itu dia tidak selama hidupnya dia tidak berada di belakang imam, tetapi di akhir hidupnya dia sholatnya di depan imam. Jangan sampai, ya. Makanya Bapak Ibu, orang yang jahat, seburuk-buruknya manusia, ya. Kalau ada seseorang yang pengen taubat kepada Allah, pengen berubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi, caranya simple, mudah sekali. Cara yang paling ampuh adalah sholat jamaah. Ada orang yang merasa dirinya berlumuran dosa, jahat sama keluarga, buruk di hadapan masyarakat. Cara yang paling mudah, paling simple dan paling ampuh adalah sholat berjamaah. Dengan seseorang mendekati masjid sholat berjamaah, kebaikan akan datang kepadanya seiring dengan waktu, yakin. Dan itu banyak buktinya, sangat banyak sekali buktinya. Oke? Jadi ibadah sholat ini sangat luar biasa. Jangan sampai seseorang ada halangan. Pernah ya kita bahas bulan lalu, gara-gara katanya bajunya atau sarungnya najis, orang tuanya di dalam sedang disolati jenazah, tapi anaknya di luar, tidak mau menyolati. Jadi hal-hal itu adalah hal-hal yang naudzubillah min dzalik sangat disayangkan. Ayo dekati majelis ilmu, ayo kita mendekati rumah-rumah Allah untuk menghadirkan ilmu, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Agar apa? Agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara yang pertama memberikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seburuk-buruknya anak apabila dia masih memiliki orang tua yang dia miliki itu masih hidup ataupun orang tuanya sudah tiada, dia tidak mendoakan kedua orang tua, maka dia sudah jalurnya sudah berbeda arah. Naudzubillah. Yang harusnya seseorang itu punya permata, punya berlian, punya jimat lah istilahnya, yaitu apa? Orang tua, kedua orang tua. Apabila salah satu kedua orang tua kita ini sudah nggak ada, kita ini masih tetap wajib berbakti. Dengan cara apa? Doa. Doanya bagaimana? Apakah harus dengan Yasin? Apakah harus dengan Kahfi? Enggak. Minimal Anda mendoakan kedua orang tua Anda dengan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Baru lanjut. Minimal.
Lebih bagus lagi Anda membaca surat Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Karena diyakini bahwasannya banyak riwayat yang mengatakan orang yang membacakan surat Al-Fatihah itu nyampe pahalanya kepada kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih dalam keadaan hidup. Loh, bagaimana Ustadz? Orang tua saya masih sehat, masa tak dongakno Fatihah? Doakan Fatihah semoga panjang umur, lapang rezeki, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Al-Fatihah, seperti itu. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, idza mata ibnu adama inqata'a amalahu illa min thalath. Apabila Bani Adam, manusia sudah meninggal, tidak ada manfaat, semua amalannya terputus kecuali 3. Ini sering kita bahas. Apa itu? Sodakotin jariyatin, bersedekah jariah. Sedekah jariah itu bukan hanya ke masjid saja. Sedekah jariah bisa dengan kita membantu kampung kita untuk nyemen bis-bisannya kampung, atau nyumbang paving, atau nyumbang semen, atau memberikan hal-hal yang kiranya manfaat. Itu sedekah jariah. Yang kedua apa? Wa ilmun yantafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu silsilahnya ilmu manfaat itu Anda mengamalkan ilmu. Anda punya ilmu, Anda berikan ilmu Anda kepada saudara Anda, kerabat Anda, teman Anda, maka Anda dapat pahala. Anda dapat dari siapa? Dari guru Anda. Guru Anda dapat pahala. Guru Anda dapat dari siapa? Dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya siapa? Guru-guru terus ilmu itu langsung pahala itu terus menjalar. Terakhir pahala itu berhentinya di siapa? Di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliaulah yang mengajarkan kebaikan di muka bumi ini. Makanya seluruh amal baik kita semua ini, pahala yang kita lakukan, pahalanya nyambung ke guru kita, ke guru-guru kita, ke orang tua kita, ke orang-orang tua kita, hingga terakhir pahala itu berhenti di Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad di muka bumi ini, masyaallah hadirin. Jahiliyah dari zaman Fir'aun, anak laki-laki dianggap aib, dikubur hidup-hidup. Bayangkan, apabila zaman jahiliyah itu terus ada hingga saat ini, kurang bobrok apalagi, adab apalagi yang Allah turunkan di muka bumi. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka dari itu wajib kita semakin hari semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Cinta kita kepada Nabi Muhammad diantaranya kita wujudkan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Rutinkan sholawat panjenengan yang biasa sholawatnya cuma 10 kali dalam sehari, naikkan jadi 20 kali dalam sehari. Yang tadinya cuma 20, naikkan sampai 100. Yang biasanya cuma 100, naikkan 200. Wabil khusus malam Jumat, perbanyak sholawat. Karena sesungguhnya orang yang mengucapkan sholawat satu saja, apa itu? Balasannya 10 rahmat yang Allah berikan. Allah memberikan rahmat kepada orang yang bersolawat 10 kali. Dan bukan hanya itu, orang yang mengucapkan sholawat 1 kali saja, lalu malaikat menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad di makomnya, di Madinah, di makomnya, maka Nabi Muhammad menjawab, bayangkan, menjawab sholawat kita, dan Nabi Muhammad tahu siapa yang telah bersolawat kepadanya. Fulan bin Fulan bin Fulan. Oh, namanya Ahmad bin siapa sholawat kepadaku, dan Rasulullah menjawabnya. Kurang bagus apalagi sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan pengen lancar rezeki, perbanyak sholawat. Jenengan pengen hilang sumpek, perbanyak sholawat. Jenengan pengen lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik lagi, perbanyak sholawat. Ya, maka ma'asyiral hadirin, itu kebaikan apabila nyambungnya terakhir kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kejahatan. Di muka bumi ini keburukan yang dilakukan oleh manusia, baik manusia itu melakukan pembunuhan, atau minum minuman keras, atau memutus tali silaturahmi, berzina,
tidak berbakti kepada kedua orang tua, kemudian tidak melakukan ibadah sholat, memutuskan tali silaturahmi dan lain sebagainya, maka dosa itu nyampenya ke siapa terakhir? Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Ke siapa? Siapa manusia pertama kali berbuat dosa di muka bumi ini? Anaknya Nabi Adam. Siapa dia? Qabil membunuh saudaranya Habil. Okay. Jadi seluruh dosa manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, semua dosanya tertampung di Qabil. Fana'udzubillahi min dzalik. Mengapa seperti itu? Karena Qabil adalah manusia yang pertama melakukan dosa di muka bumi ini. Kemudian ma'asyiral hadirin, yang terakhir, wa waladun sholihun yad'u lah. Amal yang tidak akan berhenti ketika seseorang itu meninggal adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Monggo sareng-sareng kita bersama membaca doa Rabbighfirli wali walidayya 3 kali. Kita berikan hadiah kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang sudah wafat ataupun yang saat ini masih ada di rumah kita. Baik, kita bersama-sama membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diyakini doa itu pasti manjur. Anda bisa sukses sampai saat ini kalau bukan berkah doa kedua orang tua Anda, itu tidak mungkin. Wabil khusus doa ibu Anda kepada Anda. Ibu saya sudah gak ada, Ustaz. Ibu saya sudah wafat. Sebelum dia wafat, sebelum ibu kita wafat, sebelum ibu Anda wafat, ibu Anda sudah berdoa ketika Anda lahir, mugi-mugi anakku jadi anak soleh. Sekarang Anda mulai sukses. Yang tadinya Anda tidak mempunyai apa-apa, Anda sekarang memiliki sesuatu yang bisa memanfaatkan orang lain, maka Anda termasuk dalam doa kedua orang tua Anda. Maka jangan sampai Anda lupa kepada kedua orang tua Anda, baik mereka masih hidup ataupun telah tiada. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tayamum ini berarti pengganti dari wudhu kita. Ya, jadi apabila kita tidak bisa wudhu, kita diperbolehkan untuk memakai debu tanah, ya, atau tanah pasir, ya, debu pasir atau debu tanah, ya, untuk pengganti kita sholat. Loh, bagaimana Ustadz sekarang posisinya saya ini tidak nemu debu dalam pesawat yang masih baru, ya, jadi tidak ada debu ini sama sekali. Para ulama mengatakan mustahil zat yang ada di dunia, benda yang ada di dunia ini tidak ada debu, sangat mustahil. Debu itu bisa yang kelihatan mata atau yang tidak kelihatan mata, pasti ada debu. Ya, jadi para ulama bersepakat pesawat yang masih baru pun, ya, itu pasti ada debunya. Jadi diperbolehkan seseorang untuk tayamum dalam keadaan di tempat baru pun, seperti di pesawat baru atau di kereta baru tersebut. Ya. Maka tayamum ini arti dari tayamum ini adalah berniat untuk menempelkan debu tanah kedua anggota badan atau kedua anggota wudhu kita. Apakah tayamum ini mirip seperti wudhu? Pertama mencuci tangan, kumur-kumur. Apa mungkin seperti itu? Kumur-kumur kali tanah pasir? Gak mungkin, sangat mustahil. Ya, terus muka, habis muka kemudian tangan, terus kita menggosok-gosok kepala dengan pasir, menggosok kaki dengan, apa mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Jadi tayamum itu hanya dengan dua anggota tubuh atau anggota wudhu saja. Apa itu? Dengan muka dan tangan saja. Understand? Understand? Jadi orang yang wudhu dengan yang bertayamum itu sangat berbeda. Ya,
Saat ini di kitab disebutkan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun, moga dilihat kitabnya. Asbabut tayammumi salasatun, faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Fasal, sebab-sebab tayammum itu ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma', tidak adanya air. Wal maradu, yang kedua sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Dan yang ketiga, air dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang dimuliakan, ya, atau dihormati syariat karena kehausan. Jadi Bapak Ibu, orang yang diperbolehkan tayammum hanya 3 saja. Yang pertama, apabila dia tidak ada air. Ya. Para ulama menafsirkan bahwasannya tidak ada air ini yang dimaksud bukan rumahnya tidak ada air, tapi di masjid ada air. Loh, berarti kalau misalnya memang PET atau PDAM-nya atau air sumurnya pas lagi musim panas seperti ini nggak keluar rumah seseorang, apakah dia langsung tayamum? Tidak. Lihat dulu tetangga sebelah kanan kiri. Awakmu ono banyu? Oh, ono metu. Loh, kok omaku tok sih gak ono banyu? Kok rumah saya saja tidak ada air? Maka bagaimana dia berusaha untuk mencari air? Pertama, di rumahnya tidak ada air dan sudah masuk waktunya sholat. Maka dia melihat, bertanya kepada tetangga kanan kirinya. Tetangga kanan kirinya kebetulan memang gak ada juga. Maka dia lihat tempat yang terdekat, masjid. Di masjid ada, maka wudhunya dia ke masjid. Ya, para ulama menyebutkan bahwasannya seseorang itu boleh mencari air di sekitar rumahnya minimal salah satu mi'adhiro'in dengan jarak 300 dhiro'. Berapa meter? 300 dhiro' itu sama dengan 150 meter. Jadi rumah kita tidak ada, maka kita wajib mencari dalam radius 150 meter rumah kita ada air apa enggak. Di 150 meter barat, 150 meter timur, 150 meter utara, 150 meter selatan. Wajib nyari dulu. Oh, tidak ada sama sekali. Memang ada perbaikan PDAM sak Surabaya pas ketepaan kampung iku gak ono sama sekali banyu belas. Wis digoleki 150 meter gak ono set. Berarti bagaimana? Baru wudhunya itu tayamum. Ya, memang betul-betul tidak ada. Tapi seandainya di sini ulama berbeda pendapat. Ada kalau misalnya ada seseorang meyakini bahwasannya di luar 150 meter itu terdapat air, maka dia masih wajib mencari air. Berapa jarak terjauhnya? Para ulama mengatakan seseorang kalau sudah 150 meter gak ada, ya wis tayamum. Tapi ada lagi syaratnya. Kalau ada yang ngasih tahu, omaku nang pegirian ning Ampel ana banyu lah, awakmu wudhu nang kene wae. Wudhu nang kene. Dilihat jarak antara Kenjeran dengan Ampel itu berapa jauh. Para ulama mengatakan apabila jarak seseorang yang meyakini bahwasannya di sana ada air, maka maksimal seseorang itu mencari dalam jarak 9.000 dhiro'. 9.000 dhiro'. 9.000 dhiro' itu sama dengan berapa? 4,5 kilometer. Nah, tinggal dilihat map sekarang. Jaraknya sini dengan Ampel itu berapa kilo? Kalau melebihi dari 4,5 kilo, 4,5 kilo ya, 4,5 kilo sama 4,5 kilo nih kok apa beda nih Mas Umar? Sama ya, 4,5 kilo sama 4,5 kilo. Kalau melebihi dari jarak itu, maka seseorang sudah tidak wajib lagi untuk mencari air untuk berwudu. Understand? Yes. Nih, jadi seseorang kalau sudah seperti itu diperbolehkan dia untuk tayamum. Oke, yang pertama. Yang kedua, wal maradu, sakit. Ustaz, awakku ngeluh Zat, wis tayamum wae Zat. Apakah boleh?
Tidak boleh. Untuk loro, aku gak wudu wis. Aku gak wudu tayamum, tak boleh. Apabila penyakit tersebut penyakit ringan, maka tidak diperbolehkan untuk tayamum. Bahkan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Ya, haramun idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma'. Haram hukumnya sakitnya tidak parah tapi dia bertayamum. Berbeda halnya apabila seseorang itu seseorang itu dilarang sama dokter, Pak, jenengan jangan sampai kena air ya Pak. Kalau jenengan kena air, sakitnya jenengan tambah parah. Ini insya Allah jenengan akan sembuh dalam waktu seminggu. Jangan sampai kena air. Dia pengen wudhu, wah ini syariat, gak oleh. Mosok tayamum, lorong ini tok wae. Tak percaya sama dokternya. Tiba-tiba dia wudhu, sakitnya tambah parah, sebulan pun belum sembuh-sembuh. Nah, ini tidak boleh. Apabila seseorang sudah dinasihati oleh dokter, dokter pun ada tafsirnya di sini, ada penjelasannya. Apabila dokter tersebut muslim, mukmin, amanah, maka kita wajib melaksanakan. Jadi kalau dokternya itu muslim, beriman kepada Allah, maksudnya beriman kepada Allah itu muslimnya bukan muslim KTP. Jadi muslimnya benar-benar sholat 5 waktu. Kita tahu dia ini muslim taat dan juga amanah, maka kita wajib mengikuti omongannya. Oke? Kalau memang seminggu biar cepat sembuh Pak, maka kita wajib melaksanakan ibadah atau wudhu kita, pengganti wudhu kita dengan tayamum. Yang terakhir, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Air dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang mulia. Nah, ini nanti ada tafsir di sini. Hewan mulia berarti di dalam agama Islam ini lebih mengutamakan sifat sosial daripada sifat pribadi, Bapak Ibu. Bayangkan, masalah air saja, kalau ada orang yang butuh buat minum, kita nggak wajib wudhu pakai air, kita boleh tayamum. Saking luar biasanya agama kita Islam. Maka hayawanin muhtaramin, hewan yang dimuliakan. Apa saja sih hewan dimuliakan? Kalau panjenengan dulu di kuliah pernah belajar ilmu filsafat. Bumi ini tercipta, ya, spesiesnya itu manusia itu tidak ada. Ya, kalau filsafat loh ya, ini ilmu filsafat. Kalau ilmu filsafat dalam bahasa ilmu pondokan, ilmu kitabnya itu namanya ilmu mantik, ya, ilmu logika. Ya, bumi ini tercipta atas hewan, tumbuhan, dan malaikat. Itu ilmu filsafat. Dari hewan itulah nanti ada muncul namanya manusia. Ya. Bahkan para ulama yang nanti insya Allah yang pernah mondok, pernah belajar ilmu mantik, ya, manusia, al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Loh, diibaratkan manusia itu seperti hewan. Bukan ibarat, memang sebenarnya hewan. Kalau di Al-Quran pun disebutkan manusia itu akan berbuat jahat, bahkan jahatnya itu lebih buruk daripada hewan. Kejadian apa tidak? Saat ini bapak bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, ya. Kemarin juga, naudzubillah min dzalik, kemarin juga anak pulang, berita baru hari Jumat kemarin, hari Kamis, ya. Di mana itu? Pulang ngaji, sesama anak kecil gak terima ilo-iloan gara-gara apa gitu, kupingnya dicokot, lepas telinganya satu. Masuk di Inews tadi di berita-berita itu. Gara-gara hal-hal yang gak masuk akal, manusia itu bisa lebih buruk, lebih jahat, lebih bolal daripada hewan. Hewan itu loh, kucing gak mungkin makan anaknya. Kecuali kalau dilihat anaknya itu sudah, ya biasanya ya, kalau kucing itu kucing baru melahirkan, anaknya itu kelihatan gelagatnya kayak kurang baik, itu biasanya kucing ada insting tersendiri, dia makan anaknya. Tapi kalau kelihatan hewan-hewan seperti kucing, anjing, kambing dan lain sebagainya, tidak mungkin ada yang mau membunuh anaknya. Manusia lebih
bejat, lebih kotor, lebih dolal daripada hewan. Naudzubillahi min dzalik. Maka apabila ada hewan, di sini disebutkan tadi, apabila ada hewan yang mulia kehausan, yo kita manusia ini, kita ini haus, di rumah cuman ada air 1 ember, gak ada. Alhamdulillah ya, tapi ya kita hidup di Indonesia ini luar biasa makmur, semuanya ada, air ada, makanan ada, semua ada. Tapi dahulu, bahkan saat ini seperti di Afrika, sepertinya masuk dalam bab ini, ya. Jadi tidak ada air kecuali 1 ember, dan air itu hanya dipakai untuk minum, maka kita dahulukan untuk minum. Baru dipakai untuk wudhu kalau sisanya masih ada. Lalu dijelaskan, monggo dilihat kitabnya lagi, ghairul muhtarami sittatun. Hewan yang tidak dianggap mulia menurut syariat Islam ada 6. Tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhson, orang yang berzina. Muhson, apa arti muhson? Laki-laki yang memiliki istri tapi dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wal murtad, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Apabila seseorang, naudzubillah, merasa dirinya pengen keluar agama Islam sedetik saja, terus kemudian dia rubah omongannya, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia kembali masuk ke dalam agama Islam, pahala selama dia hidup di Islam 0, hilang. Start mulai ulang lagi. Hati-hati dengan iman Bapak Ibu. Hati-hati dengan ucapan murtad, ya. Ada orang yang memang dia iseng-iseng, apa sih biasa bahasa zaman sekarang ini, logout ya. Kalau login kan masuk, ya kan? Login masuk Islam, ya. Logout sekarang. Ada bahkan dia menyengaja bahasa itu untuk keluar ke dalam agama Islam. Seketika itu juga dia keluar. Astagfirullah, tak login sih. Hati-hati dengan bahayanya bahasa-bahasa isyarat seperti ini, bisa menghilangkan seluruh amal ibadah pahala seseorang selama dia hidup di Islam. Puasanya dari dia diajari bapak ibunya dari balik sampai detik itu dia murtad, hilang semua pahalanya. Ya, lalu kemudian wal kafiru al harbi, kafir harbi, orang kafir dia yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Ada kafir itu kafir zimmi, kafir yang memang dilindungi oleh negara, kita bertetangga dengan mereka, itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada, itu mereka adalah saudara kita tapi bukan saudara seiman. Akan tetapi apabila kafir harbi, ada orang yang mereka kafir harbi, kafir yang memerangi kita, maka itu termasuk ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Lalu yang kelima, wal kalbul akur, anjing yang galak, ya. Anjing yang galak. Hayawanun, tadi sudah kita bahas, hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram bisa manusia, bisa kambing, sapi, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Selama itu bukan anjing, bahkan disebutkan kalau anjingnya itu tidak galak, ya. Di sini disebutkan maka itu termasuk hewan yang muhtaram. Tapi kalau al-akur, anjingnya itu akur, galak, maka dia termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Dan yang terakhir wal khinzir, babi. Ya ini sering, apalagi saat ini masalah babi ini dibuat main, ya. Makanan-makanan yang kita makan, bahkan ada influencer yang mereka sudah menangis konferensi pers, ya tetap aja hukum berlaku, ya. Mengatakan memakan babi itu dengan basmalah misalnya. Hati-hati, jangan mainkan syariat Bapak Ibu. Kita menertawakan atau memainkan syariat ini, kualatnya itu kalau nggak di dunia nanti di akhirat, ya. Kenapa kok babi enak kok kulitnya? Loh, ada kemarin itu beberapa bulan yang lalu viral, kerupuk babi dimakan dengan mengucapkan basmalah dan lain sebagainya. Akhirnya apa?
masuk penjara sekarang karena itu termasuk penghinaan agama. Itu baru penjara dunia, bagaimana nanti di penjara akhirat? Naudzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin, dan yang pertama tadi belum kita jelaskan, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, ya. Di sini disebut hewan yang tidak dimuliakan. Jadi orang yang meninggalkan sholat termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Manusia itu tidak dimuliakan oleh Allah. Ya, idza tarokaha juhudan au kasalan. Apabila orang itu meninggalkan sholat secara sengaja, aku gak gelem sholat. Dengan dia mengingkari seketika, aku gak gelem, atau aku males, kasalan, aku males gak mau sholat, maka dia fanaudzubillahi min dzalik sudah lock out dari agama Islam. Kemudian faslun syurutu tayammumi asyratun. Syarat-syarat tayamum ada 10 perkara. Ayyakuna biturabin, harus dengan debu, ya. Jadi apabila kita tidak menemukan debu, ya, kita tidak, debu yang dimaksud ini Bapak Ibu, biasanya kalau kita punya wadah seperti baskom, lalu kita isi wadah ini dengan tanah, kita nggak ngambil tanahnya, tapi kita hanya mengambil debunya saja. Kita taruh tangan kita, kemudian kita sisihkan. Bisa diperhatikan, mungkin di depan bisa perhatikan barangkali sedikit. Seandainya ini baskom berisikan tanah, ya, ini harus kita mencari tanah yang bukan dari tanaman, ya. Kalau bercampur tanaman itu sudah ada pupuknya. Kalau pupuk otomatis itu apa? Kotoran, ya. Jadi diambil debu atau diambil tanah, yang diambil dari tanahnya itu bukan tanah semuanya, tapi debunya saja. Jadi baskom, seandainya ini di hadapan panjenengan semua ini adalah baskom misal, lalu ini di dalamnya sudah ada tanah yang suci dan yang tidak dipakai, ya, tanah suci dan yang tidak dipakai oleh seseorang untuk bertayamum, maka bagaimana? Diambil airnya, diambil tanahnya, debunya, kemudian disisihkan. Dengan cara bagaimana? Tuh, 2, 3. Jadi bukan nempel ke tanah lalu kita tempelkan tanah di muka kita, bukan, debunya yang diambil, ya. Jadi sudah diambil, kita taruh kedua tangan kita, lalu kita ratakan atau apa sih bahasanya? Kita rontokkan, lalu kita langsung dengan bahasa nyenengan wae wis kaya ngono iku. Lalu kita usap. Sudah kita nempel untuk tanah cukup 1 kali. Kemudian tempelan yang kedua untuk kedua tangan. Selesai, tanah dibuang. Kalau ada yang pengen pakai tayamum dengan tanah yang sama, dengan debu dalam tanah itu dengan yang sama, tidak boleh. Karena apa? Itu termasuk mustakmal. Sudah termasuk tanah bekas. Lalu wa ayyakuna turabu tahiran. Harus, ini syarat yang kedua tayamum, harus dengan debu yang suci. Ya. Moga dilihat lagi kitabnya. Wa alla yakuna mustakmalan, dan tidak boleh debu itu bukan debu yang mustakmal. Sudah kita jelaskan barusan. Tidak dengan debu yang bekas atau mustakmal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debu tidak tercampuri tepung. Nah, ini. Jadi kita tanah itu tercampur dengan tepung, maka tanah itu termasuk mustakmal, tidak boleh dipakai. Bagaimana Ustadz hukumnya kalau pakai tepung? Kecampuran tepung saja tanah tidak bisa dipakai, apalagi dengan tepung, ya. Dengan bedak bagaimana Ustadz? Tetap juga sama, tidak boleh kita tayamum dengan bedak. Wajib dari debu atau debu tanah. Lalu kemudian wa an yaksidahu, ya, wa an yaksidahu, orang itu harus berniat menggunakan debu untuk tayamum. Jadi apabila kita misalnya naik sepeda motor, jalan, ada debu kan di jalanan, nempel di muka, wis aku tayamum mau, ning ndi? Ya ning sepeda mau iku debu kabeh ra iku, debu semua muka, ndak sah. Harus disengaja, harus menyengaja,
harus kita menyengaja melakukan niat istibahata lis-sholah, niat tayamum. Jadi kalau kena debu, kena kotoran di jalan, itu belum termasuk tayamum. Lalu wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Orang itu harus dengan 2 kali meletakkan telapak tangannya ke debu. Yang pertama untuk mengusap wajah, dan yang kedua untuk mengusap tangan. Wa ayyuzilan najasata awwalan. Dia harus membersihkan najis di badannya terlebih dahulu. Syarat yang ke-8, wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktunya sholat. Dengan cara apa seseorang mengetahui masuk waktunya sholat? Dengan cara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, adzan. Dia tayamum. Sah hukum tayamumnya. Sekarang pertanyaannya, Anda wudhu sebelum masuk waktu sholat, sah apa mboten? Wudhu dengan air, belum adzan asar, jenengan jam 2 tadi sudah wudhu, kemudian adzan asar langsung ke masjid, gak wudhu lagi, sah atau tidak? Pinter-pinter Banto, Masya Allah. Jadi sah hukumnya. Kalau tayamum, dia tayamum jam 2 belum masuk waktu sholat, kemudian adzan asar, apakah dia tayamum lagi atau langsung ke masjid sholat? Waduh, understand semua, luar biasa. Tayamum lagi, ya. Maka tayamum sekali lagi adalah ibadah yang lemah, maka dia wajib masuk waktu sholat terlebih dahulu. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qablahu, dia harus beristihad mencari kiblat. Kalau bisa lihat kiblat dulu, nyari. Apabila seseorang terdampar di padang pasir, maka dia harus mencari kiblat terlebih dahulu dengan cara ijtihad pakai matahari atau pakai tungket, atau kalau enggak zaman sekarang bisa dilihat lewat HP atau lewat jam dengan kompas. Atau yang kemudian yang terakhir yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardin. Tayamum itu 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Loh, ini saking lemahnya ibadah tayamum, bersuci dengan tayamum, 1 sholat 1 tayamum. Berbeda dengan wudhu. Panjenengan tadi sepagi punya wudhu sholat duha, kemudian adzan duhur, boleh nggak pakai wudhunya duha tadi? Boleh. Setelah duhur Anda langsung mau sholat ba'diyatul duhur, setelah sholat sunnah, setelah sholat duhur sholat sunnah ba'diyah, boleh atau tidak dengan wudhu yang 1 itu tadi? Boleh. Berbeda dengan tayamum, setiap tayamum 1 tayamum 1 waktu sholat. Anda setelah sholat duhur mau sholat ba'diyah, maka Anda tayamum lagi dengan untuk ibadah sholat sunnah panjenengan itu. Kemudian furudut tayammumi khamsatun, al-awwalu naqlit turabi. Fardu tayammum ada 5. Monggo yang terakhir. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama memindahkan debu. Memindahkan debu yang seperti saya bilang tadi, ya. Anda lihat apabila Anda memiliki cincin atau Anda memiliki jam, dilepas terlebih dahulu. Meskipun jam Anda anti air, tapi kalau tayamum wajib semuanya dilepas. Karena apa? Karena khawatir tidak akan masuk ke dalam bawah jam atau di bawah cincin kita. Ya, berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, seseorang wudhu dengan cincin tinggal dirubah-rubah saja, digoyang-goyang saja, insya Allah airnya masuk. Ya, pertama dilepas dulu perhiasan yang ada di tubuhnya, lalu kemudian dia menyediakan debu tanah tadi. Saya praktekkan, nanti saya minta tolong 1 orang maju untuk praktek juga. Al-awwalu naqlut turab, memindahkan debu. Memindahkannya dengan cara bagaimana? Menaruh kedua tangannya di tanah tadi, diambil debunya saja. Kemudian dirontokkan debunya tadi. 1, 2, 3. Lalu kemudian dia gosokkan di mukanya seperti wudhu dengan niat
nawaitu istibahata lis-shalah. Nggih, bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, bukan. Atau nawaitu thaharata lis-shalah, bukan. Tapi apa? Monggo bareng-bareng. Nawaitu istibahata lis-shalah. Apa artinya? Aku niat diperbolehkannya pakai debu ini untuk sholat karena Allah Ta'ala. Oke, saya lihat, monggo dilihat, ditaruh tangan kita, dirontokkan 1, 2, 3, lalu kemudian nawaitu istibahata lis-shalah. Cukup 1 kali. Tidak sunnah 2, tidak sunnah sampai 3 seperti wudu. Hanya 1 kali. Kalau was-was ngulangi lagi, batal, ganti tanah lagi, pakai tanah yang baru. Hati-hati. Dalam tayamum tidak boleh was-was, ya. Setelah yang pertama tadi sudah, ya. Fardu yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, kemudian mengusap wajah. Namanya niat itu berbarengan dengan fi'lunnya, dengan pekerjaannya. Kemudian nawaitu istibahata lis-shalah. Sudah 1 untuk wajah. Lalu kemudian yang keempat, dilihat kitabnya, ar-rabi' mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan hingga siku. Kita taruh lagi kedua tangan kita, lalu kemudian kita rontokkan lagi, lalu kemudian tangan kiri menggosokkan tangan kanan terlebih dahulu, digosokkan, lalu kemudian nanti, ya, ditaruh, dirontokkan, tangan kiri meratakan tangan kanan tapi jempol tidak bersentuhan. Kemudian dibalik, baru jempol ketemu jempol. Kemudian tangan yang kanan kan nggak kena, tidak perlu diusapkan lagi ke sini, ke debu tanah. Lanjut seperti ini, bagian belakang tangan, lalu dibalik, selesai. Itu ibadah tayamum Anda sudah sah di mata Allah. Al-khamisu at-tartib bainal mashatain. Yang kelima, tertib di antara 2 usapan, yaitu wajah kemudian tangan. Hal ini biasanya dilakukan ketika seseorang benar-benar darurat tidak ada air. Panjenengan kalau pernah umroh atau haji, ya, di pesawat itu disunahkan tayamum. Nah itu yang saya sering kasihan itu melihat ada jamaah umroh atau jamaah haji di depan saya, di sekitar saya, ya wabil khusus ngapunten sing sepuh-sepuh itu biasanya itu saya kok ya apa manasiknya itu sama yainya atau sama ustadznya itu. Jadi mungkin nggak diterangkan masalah tayamum. Jadi mereka ketika bertayamum itu karena duduk saya di pesawat tuh kelihatan di depan, dia tayamumnya nempelkan tangan di kursi, kemudian dia muka, kemudian tempelkan lagi di kursi, tangan, ditempelkan lagi rambut, ditempelkan lagi telinga. Itu sering saya lihat seperti itu. Kemudian ditempelkan lagi, sepatunya digosok-gosok sama tangannya tadi dia itu. Loh, ini loh, tayamum loh, eman. Masalah tayamum ini ibadah yang mudah tapi harus kita ketahui sampai saat ini. Banyak hal itu terjadi dan ngapunten, ini kita tidak menjelekkan atau berupaya melihat orang lain lebih rendah, tidak, tapi kasihan. Pak, tayamum itu ini Pak, muka saja sama tangan. Oh, terima kasih, saya tidak tahu sebelumnya. Karena memang seumur-umur belum tahu, dan suatu saat kita akan melaksanakannya. Insya Allah kita laksanakan tayamum itu ketika kita di pesawat mau umroh, ya. Semuanya mugi-mugi dilancarkan, yang mau niatan umroh mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, yang udah menjadwal dirinya untuk ibadah haji, semoga secepatnya dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dari rezeki yang tak terduga-duga. Sebelum amin penutupan, saya minta salah satu di antara panjenengan untuk maju praktek tayamum. Moga Pak dipilih staf yang paling keren di masjid ini. Masya Allah, saking kerennya nunduk semua Pak. Tak suruh milih nunduk. Yang laki Pak ya, jangan yang perempuan Pak. Untuk tayamum, monggo panjenengan di tengah-tengah di situ aja. Siapa Pak? Kayaknya pojok belakang ada itu Pak.
Yang nyenden, kanan saya, paling belakang. Monggo praktek. Allahumma sholli ala Muhammad. Di tempat jenengan aja, di tempat jenengan. Di tempat jenengan. Syutingannya kan bisa nanti kan di situ. Nggih. Monggo. Apa mau dilihat saksinya banyak di sini? Bismillah, monggo. Pertama yaitu menaruh kedua tangan. Bukan digegemkan, tapi dibuka. Nggih. Mumtaz, bagus. Mengusap wajah. Niatnya apa? Nawaitu istibahata lis sholah. Nggih, monggo. Yang ketiga. Nggih. Siap sampai matang. Nah, niku kan gosok-gosok autan niku, Pak. Jenengan gini kan. Kalau ini biasanya autan atau pakai krim, sunscreen seperti ini. Tapi tangan Anda gini kebuka, jempolnya jangan kena. Jangan tertutup, dibalik gini. Nggih. Dari belakang sebelah kanan mundur sampai kemudian puter jangan kena jempol kenanya nanti ketika sama jempol yang kanan. Monggo ulangi lagi, nggak kelihatan saya. Monggo dibalik. Ini yang jempol kanan terbuka, Pak, ya. Iya, kemudian jempol sama jempol kena, turun yang kan, jempol yang kiri turun kena jempol yang kanan, membasuh jempol yang kanan. Nggih, seperti itu, baik. Kemudian yang kiri, monggo. Iya, kemudian jempol jangan jempolnya jangan terkena dari sini. Pokoknya jempol itu ketemu jempol di sini. Nggih, monggo, diulangi. Iya, yang satunya. Kurang, nggak kena itu. Iya, betul. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah calon jamaah umroh secepatnya ini. Jadi jempol ketemu jempol, ya, itu terakhir. Kenapa? Fungsinya debu yang ada di jempol itu supaya menutupi jempol, mengenai jempol yang bagian luar. Ya, kalau kita sudah kena dari awal, jempolnya kena dari bagian siku, ya, sikut ini, siku-siku, maka hilang debunya. Jadi kita kenakan setelah jempol ketemu jempol baru kita basuhkan. Ya, mudah-mudahan difahami dan menjadi ilmu manfaat bagi kita semua. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan singkat saja. Waktunya masih ada, nggak usah sungkan, malu. Pak, monggo. Ya, makasih. Nah. Cukup? Ada yang nanya? Monggo. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini di luar materi, tapi masih berkaitan dengan najis. Begini Ustaz, kita semua tahu bahwa perempuan yang sedang berhalangan atau haid tidak boleh memasuki masjid, termasuk Islam Bina. Dan pertanyaannya saya, yang pertama,
tidak bolehnya apakah ketika awal-awal haid saja atau selama masa haid? Dan yang kedua, lalu bagaimana kalau haidnya bertepatan dengan majelis pengajian seperti saat ini? Apakah kita tetap diperbolehkan mengikutinya di serambi atau di teras masjid? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jadi pertanyaan yang insya Allah ini tertunda, harusnya ditanyakan bulan lalu ya. Mungkin karena tidak ada waktu ya, jadi sekarang ditanyakan, tidak apa-apa. Jadi terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, tidak bolehnya seorang wanita i'tikaf di masjid, bahkan dia duduk di teras masjid atau serambi masjid, itu dari awal dia datang bulan atau haid hingga akhir selesai sampai masa suci. Jadi apabila dia saat ini misal dalam keadaan suci, tiba-tiba di tengah-tengah pengajian dia merasa datang bulannya datang, haidnya keluar datang, maka sesegera mungkin dia wajib keluar masjid, karena duduknya dia bukan menjadikan dia mendapatkan pahala, melainkan sebaliknya malah mendapatkan dosa ya, karena itu syariatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, insya Allah sudah saya sampaikan ketika penyampaian masalah ini di bulan lalu, yaitu apa? Bagaimana Ustaz apabila kita ingin hadir tapi kita ini dalam keadaan atau keadaan haid atau dalam keadaan datang bulan, dengan cara bisa mengikuti live streaming, ya kan? Ada live-nya ini ya. Bisa dengan cara live streaming, mungkin dari Pak Anto atau bisa Pak Mas Umar menyediakan tempat di luar kantor barangkali atau apa, bisa nobar nonton bareng bagi yang haid atau yang berhalangan untuk tetap mengikuti rutinan kita di Majelis Judge Iman ini, MKI ini setiap bulannya. Jadi alhamdulillah tidak ada halangan untuk kita yang memang khususnya wanita yang apabila dalam keadaan berhalangan untuk hadir ke masjid, malah sebaiknya saya lebih setuju ngikutnya lewat streaming saja di tempat yang mungkin nanti, atau di handphone panjenengan sudah ada di HP. Nanti untuk absensi dan lain sebagainya bisa lapor sama yang berkewajiban. Seperti itu insya Allah jawaban dari saya. Semoga menjawab. Sampun? Sudah cukup? Fahimtum? Oh, fahimtum, fahimna, yufaham. Understand, we paham. Ya, kita tutup ya majelis ini. Pak, monggo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا من أهل الخير، اللهم اجعلنا من أهل الطاعة، اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم جعلنا من أهل صلاة الجماعة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار
الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngapunten ingkang kathah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad